Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Widiansyah dari kelas 6D program studi 3 Teknologi Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir dari proyek akhir dari mata kuliah Cloud Computing untuk tugas ujian akhir semester. Di sini saya masuk menggunakan akun AWS. Di sini juga menggunakan EC2. Lalu di sini saya buka kriterianya. Ada kriteria sebagai berikut dengan membuat nama Amazonnya itu nama X, lalu menggunakan Amazon Linux 2 dan security groupnya adalah port tersebut. Pas lagi keruncukan instance, tunggu beberapa saat. Di sini nama servernya sama yang seperti tadi. Di sini menggunakan nama 6D underscore 2304 underscore WS. Lalu scroll ke bawah, itu ada virtual machine. Diubah menjadi Amazon Match Image diubah menjadi Amazon Linux 2 AMI. Tunggu beberapa saat karena masih rendering. Setelah itu scroll ke bawah. Di sini ada buat pasangan kunci baru. Masukkan nama key pair, terserah. Di sini saya menggunakan luas David. Lalu untuk format filenya adalah ppk. Panjangnya sudah lihat. Oh, saya sudah membaca sebelumnya. Saya ubah mengganti jadi UAS David CC saja. Buat key pair. Nanti dia akan terdownload ya. Sudah ada downloadannya. Setelah itu scroll ke bawah atas lagi, ini sudah jadi. Bawah. Di sini ada pengaturan jaringan yang di enable tadi sesuai dengan port yang sudah ada ya. 20, 8, 22, 80 dan di 29. Sini saya bilang dari internet. Itu langsung menjadikan instance. Tunggu beberapa saat, instance sedang dibuat. Kalau sudah masuk menggunakan instance tersebut, diklik saja. Lalu tunggu lagi beberapa saat. Nah, setelah itu biasa saat instance itu dia masih tertunda. Nah, kalau ini harus running dulu. Jadi caranya itu saya refresh. Nanti otomatis dia akan berjalan atau running. Sudah berjalan. Lalu pencet ID instance-nya. Ke bawah itu di bagian keamanan, diklik bagian keamanan, lalu di grup keamanan nanti akan ada link. Nah, ini diklik saja launch usernya untuk mengedit keamanan tadi. Ini ada inbound-nya atau edit aturan masuk, diedit saja. Karena tadi masih kurang SQL ya di port 3306, tambahkan aturan saja. Kalau ketik SQL untuk kontak port sudah sama. Kalau infonya menggunakan default IP 00 saja, lalu simpan dan seperti ini hasilnya. Masuk lagi ke ini adalah hasilnya tadi, itu save instance. Di bagian instance, di sini diklik lagi saja. Ntar saya ingin melihat IP publiknya, disalin saja. Oke, di sini ada disuruh untuk install layanan dan silakan terhubung menggunakan SSH klien. Menggunakan terus bebas, saya di sini menggunakan putih. Di sini saya masuk ke SSH dulu karena ada key pair-nya ya di out credential. Yang sini bisa di browse lebih dahulu. Nah, ini ada UAS David yang tadi sudah di download. Open saja. Lalu kembali lagi ke bagian session. Copy saja. Paste saja IP yang sudah di copy tadi dulu tadi. Kalau open. Beberapa saat nanti akan ada ini bagian save saja. Lalu login as. Di sini saya menggunakan user EC2 dash user. Lalu sudah masuk. Ini sudah masuk atau meremote si AWS-nya itu. Pertama adalah update sudo yum update. Itu install layanan-layanan tersebut ya. Adanya ada CPD, PHP 8.0 dan MariaDB 10. Ini sudah saya siapkan note-nya di Notepad supaya persingkat waktu sebelumnya. Sini saya install TPD. Menggunakan sudo yum install nanti TPD, lalu di enter. Yes. Tunggu beberapa saat. Setelah itu lanjut ke instalasi PHP.
lanjut instalasi PHP. Dari sini PHP versi 8.0 karena biasanya kita kalau install itu di bawah 8.0. Jadi saya sudah menyiapkan ini. Sini saya menggunakan sudo Amazon Linux Extras enable untuk mengenable PHP versi 8. Di copy saja, bagian putih. Di sini langsung di copy paste saja. Ntar tunggu beberapa saat dia akan mengenable si PHP-nya ini sudah terenable ya. PHP 8.0 latest enable. Lalu selanjutnya cara installnya itu bagaimana? Di sini ada how you can install. Pertama sudo yum clean metadata enter. Selanjutnya ini ada yum install PHP CLI. Saya copy saja. Sudo dipastekan di sini. Lalu enter saja. Yes. Bikin instalasi ini cukup memakan waktu. Lalu lanjut cek PHP versinya. Di sini sudah versi 8.3. Sorry, 8.0.30. Jadi sudah sesuai ya. Selanjutnya install MariaDB server. Di sini karena MariaDB juga sama, saya menggunakan enable terlebih dahulu. Ini salah sih. Ini dicek. Wah, network error. Oke saja. Lalu di close saja deh kalau gitu. Di close lebih dahulu. Masuk lagi ke dalam putih ya. Tadi seperti ada sama seperti tadi cara masuk ke putihnya. Gitu ya. SSH di keypairnya. Seperti tadi, akan isi dulu user. Ini bisa ready. Setelah instalasi MariaDB, dicek dulu versinya. Di sini masih menggunakan versi 5.5.68. Jadi sama seperti PHP tadi, di enable terlebih dahulu. Terus setelah itu ditunggu beberapa saat supaya nah ini sudah terenable ya, MariaDB 10.5 enable. Lalu cara juga sama, itu dengan yung clean metadata, lalu yung sama MariaDB, ikuti aja cara how you can install. Lalu sudah terinstall semuanya. Sini dicek lagi versi MySQL ya.
kalau sudah 10 enter. Ya, sudah 10 klik 5.9, ya, sudah memenuhi dari kriteria yang sebelumnya ada di modul. Lalu di sini start seperti biasa. Di sini men-start HTTPD dan juga start MariaDB-nya. Setelah itu melakukan enable pada HTTPD dan juga enable MariaDB. Semua sudah ter-enable. Selanjutnya adalah cek dari status masing-masing ya. Di sini saya cek status dari HTTPD terlebih dahulu. Untuk statusnya adalah aktif running. Lalu selanjutnya di MariaDB semua sudah running aktif. Lalu langkah selanjutnya adalah langkah selanjutnya adalah secure installation, itu menggunakan MySQL secure installation. Nah, di sini QR password di enter saja, lalu di defaultnya saja, change password terus yes juga. Di sini ubah new password, lalu enter juga. Lalu untuk default lainnya itu yes juga. Oke, sudah semua di secure installation. MySQL masuk ke dalam MySQL. Ini insert password yang baru dibuat tadi. Di sini untuk SQL apakah bisa atau tidak dikoneksikan. Nah, sebelumnya ini saya menggunakan Grand Old Privilege. Nah, ini digunakan untuk memberikan akses supaya nanti dapat di koneksi dapat diakses. Biasanya saya akan menggunakan Workbench, jadi saya menggunakan Grand Old Privilege dulu, dan juga First Privilege. Error spasi ya. Sudah kode oke semua. Lalu langkah selanjutnya adalah exit dari MariaDB. Ini di restart terlebih dahulu untuk MariaDB-nya, karena kan tadi sudah diubah dengan privilege ya. Di sini jangan lupa di copy ya, di publiknya saya akan menggunakan testing workbench. Di sini tambah saja ini connection name-nya di sini saya bebas menggunakan fit. Lalu host name-nya itu menggunakan public, store info untuk password yang tadi sudah dibuat. Setelah oke semua, konteks connection beberapa saat anyway. Nah, ini sudah berhasil successful match di SQL. Lalu di oke saja, double klik untuk membuat nanti database yang akan dihubungkan, yang akan digunakan juga table. Ini ada sesuai, ada buat database dengan table PNM. Skema saja, Pak. Seperti buat database baru ya. Sini menggunakan db flow ininya. Oke, di apply saja. Nah, sudah ada di sebelah kiri, sudah terlihat. Setelah itu diklik kanan saja bagian table, lalu klik table. Nah, di table ini TBN
sesuai dengan yang tadi ada di modul dengan ID-nya integer, lalu grafik juga normal, lalu kolom komennya adalah nama varchar 50. Ini diganti data type-nya kan belum diganti seperti ya. Oh iya benar. Nah, namanya sendiri lengthnya itu 50. Jenis kelamin diubah ke bagian enum karena pilihan ya enum. Enum itu ini deh. Sini dituliskan saya lupa masukkan pilihannya. Oh ya, laki-laki dan juga perempuan. Karena tadi saya enter, jadi enum tidak bisa karena enum harus ada pilihannya. Masukkan di data type-nya, yaitu yang bawah di bagian handphone sini menggunakan varchar 15. Semua selesai semuanya. Lalu apply. Sini ada tombol play di bawah sini, bagian kanan bawah ya, dipastikan dulu. Jadi klik play. Lalu play saja. Setelah table database sudah terbuat, coba cek menggunakan MySQL lagi. Terus baik dalam show databases. DB-nya sudah ada, lalu gunakan DB tersebut untuk mengecek table yang dibuat tadi, apakah berhasil dibuat atau tidak. Kurang table sudah terbuat. Ini ada TBL karyawan yang tadi kita sudah buat ya. Nah, sini langkah selanjutnya adalah kembali ke SSL client, lalu masuk ke directory ke var www.html dan buat directory dengan nama REST API underscore. Saja dulu. Oh iya, saya lupa mengecek. Ini sudah test patch bentar. Ini test patch ya. Berhasil. Tadi saya lakukan hal itu untuk ngecek apakah port 80 sudah diakses atau belum, karena sebelumnya lupa saya lakukan. Menggunakan var www.html itu seperti masuk directory biasa ya, menggunakan cd atau ls. Di sini saya gunakan mkdir untuk REST API. Sebelumnya sempat saya pause terlebih dahulu karena ada kesalahan. Saya lupa tadi membuat file PHP-nya di luar REST API. Sini saya menggunakan kode yang sebelumnya sudah ada ya, yang sebelumnya sudah pernah dibuat pada proyek awal. Copy saja, tapi di sini harus disamakan di bagian hostname
nanti di bagian ini hostname ini harus disamakan dengan IP public. Hostname-nya jadi karena masih localhost diubah menjadi IP public dari AWS-nya itu. Karena kalau tidak otomatis tidak akan bisa mendapatkan koneksinya. Lalu untuk DB-nya juga diubah karena tadi develop juga. Selanjutnya buat sudo API karyawan.php. Sama saja ini juga saya copy dari file yang sebelumnya sudah pernah saya buat, Connection-nya diganti ya guys, karena masih connection. Dan nama PHP kita kan tadi koneksi.php. Karena kalau masih connection otomatis gak bisa karena aku require koneksi dari yang sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya adalah tes API menggunakan Postman. Ini Postman saya sudah masuk Postman. Pada bagian dia sebelum sudah coba. Saja di Postman ini ada 5 langkah, 5 step yang harus dilakukan untuk mengetes apakah berhasil atau tidak API yang kita buat. Ini kita masukkan dulu karena langkah pertama adalah insert karyawan di bagian table XWW form code. Kita isikan sesuai dengan tadi table kita kan ada beberapa table tadi, itu diisikan key-nya dengan nama table dan value-nya adalah isian dari table kita itu. Key-nya adalah nama, jenis kelamin laki-laki, nomor handphone saya di sini asal saja, yang penting apakah terima atau tidak. Selanjutnya di bagian alamat. Lalu untuk tesnya di send saja. Kalau berhasil otomatis direspon akan muncul yaitu JSON ya, yaitu insert sukses. Lalu di sini saya akan membuat 2 insertan ya, karena nanti kan ada bagian delete juga, jadi supaya tidak bisa menambah lagi dan kita bisa tahu hasil apakah terlihat atau tidak. Itu saya tambah 2, itu saya tambahkan. Saya ubah sedikit saja kalau di sini. Nah, yang selanjutnya adalah get karyawan. Itu metode get untuk melihat hasil dari API yang kita lakukan sebelumnya. Diubah saja. Nah, metode jangan lupa di get ya, karena kan mengambil. Jadi kita harus fit. Kalau misal masih menggunakan post, nanti bakal ada konflik di bagian API. Nah, ini sudah masuk desain juga. Lalu selanjutnya adalah by ID metode get. Lalu sebelumnya ada get karyawan. Secara keseluruhan di sini menggunakan get karyawan by ID. Ini sebelumnya juga saya sudah masukin di notepad semua ya, untuk tempat itu juga. Di sini langsung di paste saja, lalu di send. Saya ngambil ID 1 dan benar ini ID 1 yang terambil. Lanjutnya di sini ada update karyawan. Kalau update karyawan, metodenya harus diubah menjadi post karena kan dia mengirimkan, tidak mengambil. Jadi
diubah saja. Klik foto pos. Sudah update sukses. Di sini saya akan menghapus ID 1. Jadi otomatis kan setelah ID 1 dihapus, nanti saat kita get lagi, kita cari lagi, dia sudah tidak ada. Jadi tulisannya tinggal ID 2. Dan jangan lupa metode diubah menjadi dia. Sudah sukses. Coba dikit karyawan. Diget lagi, dilihat hasilnya. Kalau di post, send. Nah, ini sudah berhasil. Jadi hanya tinggal ID kedua saja yang dapat ditampilkan karena tadi ID itu sudah dihapus. Mungkin sekian hasil dari project tugas ujian akhir semester cloud computing dari saya. Dan juga mohon maaf bahwa untuk voice recordnya saya menggunakan kamera handphone, dikarenakan tadi kamera laptop saya lupa saya enable, jadi tidak terekam saat rekaman layar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.